saya pengen ngebahas kampus life. Untuk fashionnya itu kita masih pakai seragam. Masih pakai dasi nggak sih? Enggak, udah nggak pakai kalau saya. Jadi masih ada seragamnya masih. Cuma Saya itu terakhir. Iya. Enggak, Ani masih loh. Saya pakainya kemeja. ya? Iya, kemeja papa saya. Celananya masih yang robek-robek dong. Enggak. Tapi kuliah kan ya Bu ya, bukan nyopet ya Bu. Mau. Suka pakai seragam. Karena Iya, enggak bingung. Tapi kan manusia emang bebas berekspresi. Ani 2023. Manusia bebas berekspres. Tahu tempat kapan teman-teman pakai baju A di tempat A gitu ya. Jangan sampai pakai baju renang Di kampus. di kampus gitu ya. Hai bio friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nadia Safitri dan rekan-rekan saya. Iya, jangan dada-dada doang dong ya. Ada Saya Kresna. Saya Dewi Aryani. dan ada Saya Ignatius Cahyo. di podcast Bina Insani tentunya. Nah, kali ini sebetulnya banyak hal menarik yang pengen saya bahas sih gitu ya. Dan banyak banget narasumber yang sebetulnya pengen saya undang. Tapi kenapa mereka ya? Jadi di podcast ini sebetulnya saya pengen ngebahas kampus life. Asik. Kampus Wah. life. Karena gini, kadang beberapa orang itu berpikir setiap kampus live di kampus manapun tuh beda-beda. Iya, Ya betul. sama sih, iya sih beda. Tapi biasanya konteksnya akan sama. Jadi kayak misalnya magang, ya di kampus lain juga magang gitu loh. Iya. Terus kayak misalnya skripsi, di kampus lain juga skripsi, ya nggak sih? Ada, betul. Terus ya ada sih. Organisasi Organisasi di kampus lain juga Ada. ada. Tapi biasanya yang membedakan itu adalah organisasinya itu sendiri, instansinya sendiri, sorry. Misalnya nih Bina Insani dibandingkan dengan beberapa kampus lainnya tentu saja beda karena budaya organisasinya pun berbeda. Juga berbeda. Seperti itu. Iya. Begitu. Ini suara saya rada Kenapa rada komeng? sebab kau bukan ya. Komang. Kelomang. Yang saya tahu itu komeng, bukan ya. Komeng yang uhuy. Ya, baik. Sekarang ini sebetulnya sedang banyak fenomena yang terjadi di kampus. Entah itu ada mahasiswa dengan dandanan luar biasa di kampus. Yeah. Itu kayak ngalahin dosennya loh. Saya aja. Iya kan? Iya betul. Beberapa dosen tidak bermake up setebal itu, tapi mahasiswanya wow sekali. Kayak jadi edik banget gak sih make up. Itu yang pertama. Kemudian skripsi, terus kebebasan menggunakan outfit. Iya, outfit kan. Kadang gini loh. Misalnya di saya ketika saya masuk kuliah nih, yang saya harapkan adalah saya bisa memakai baju bebas. Iya. Fakta kan? Saya juga sih. Iya kan? Baju bebas. Tapi ada tapinya. Iya. Iya, dulu saya tuh kiblatnya sedang emo-emoan banget. Iya. Jadi dulu saya tidak berjilbab gitu ya maksudnya dari SMA berjilbab. Dari pas kuliah enggak tidak patut dicontoh sebetulnya ini. Tapi ya pada akhirnya saya memutuskan untuk Emo. tidak berjilbab gitu ya. Iya. Dan emo, iya benar. Emo kan? Emo tuh yang ungu itu Ungu hitam gitu loh. Iya. Terus kayak rambutnya tuh wing gitu kan. Kayak kamu lihat salah satu anggota band gitu loh. Iya kan, Yang tahu di kan? Jepangan teh ya. Entah gitu. Ya. Terus pakainya teh kaosnya teh yang oblong gitu kan, sama celana jeans yang kadang ada sobek-sobeknya dikit. Itu kayak oke banget gitu ya. Di saat itu. Di saat itu. Mana lagi saya tuh kan memang tidak bisa menggunakan motor matic dan motor bebek, jadinya memang bawa motor gede gitu loh. Nah, jadi kayak gue banget. Iya, dulu saya laki bukan cewek. Iya, tapi maksudnya ketika masuk kuliah
pengen kayak show up gak sih gitu loh. Kalau gue sih gitu ya, maksudnya pengen ngeliatin jati dirinya saya gitu pada saat itu ya, balik lagi pada saat itu, karena sekarang saya tidak bisa. Bisa. Enggak lah, karena sudah bukan Kalau sekarang umurnya. mau demo lagi juga bisa. Jangan dong, udah nggak keumuran Pak. Iya ya, iya kan. Iya. Nah sekarang itu kan ceritanya saya nih. Kalau saya nih mau tanya sama teman-teman yang memang latar belakangnya udah Bina Insani dong tentunya. Betul. Gimana? Boleh. Silakan. Ini kebetulan saya mau menjelaskan dulu latar belakang kakak-kakak. Ini kakak-kakak, Mas guys. dan Mbak. Ya, Kakak-kakak aja, kakak-kakak. Kakak sih. Mas masih muda soalnya. dan mbak enggak, mas dan mbak yang ada di sini tuh merupakan salah tiga alumni dari Universitas Bina Insani. Kalau Kak Kresna ini angkatan 2017. Kalau Kak Ignatius 2018, kalau Kak Anissa 2020 dan kita pun 2000 Kak Ani, Kak Dewi Aryani itu angkatan 2019. Ada juga tim kita nih yang memang ikut gabung, ada Kak Anissa di 2020 dan juga ada Mas Putro di 2021. Jadi sebetulnya kita tim ya. Ya, say hi Mas Putro. Halo. Iya, ada suaranya doang ya. Jadi teman-teman ini alumni dari Bina Insani. Nah, saya mau tanya dulu sama yang paling tua. Tua itu dong. Tua iya ini. Oh, iya. Iya nggak sih, sepakat kan? Sepakat. Gak mungkin saya dong. Saya. Gak mungkin. Nggak mau jawab, Walaupun saya di sini, tapi saya bukan anak yang Bina lahir Insani. di Bina Insani. Iya, oke. Tapi saya bantu membesarkan Bina Insani. Oke, siap. Aplaus. Baik, saya mau tanya sama Kak Kresna yang Iya, oke. angkatannya tua. Oh enggak tua banget. 2017. Iya, enggak tua-tua banget. Lagi unyu-unyunya. Enggak. Oh, ya, gimana? Iya. Apa nih? Ketika masuk di kampus Bina Insani nih, kalau saya sih kan memang tadi bisa show up apa yang misalnya jadi lifestyle-nya saya, bukan lifestyle ya, style-nya saya, kayak harus emo-emoan gitu kan. Style dan passion. Oh iya, tentu saja passion, bukan passion Ya. passion. Ya, Sunda. Sunda mah hesenya ngabedakeun kita, PF jeung V. Jadi PT FTP. Lanjut. Kumaha? Iya. Iya, kalau Kak Kresna nih masuk Bina Insani gimana sih? Bisa nggak sih kayak apakah sama-sama saya gitu yang memang bisa memperlihatkan gitu jati diri cenah. Cerita dulu sedikit kali ya. Iya, boleh. Oke, ya. Jadi sebetulnya saya itu memang dari awal nggak ada niatan buat kuliah. Masya Allah. Itu tidak perlu dicontoh ya teman-teman online. Iya, karena background saya itu dari SMK sebelumnya. SMK-nya juga otomotif. Jadi memang kalau SMK mungkin dari beberapa teman-teman BioFriends juga yang dari SMK gitu kan, ada yang berpikiran langsung kerja gitu kan. Iya sih, benar. Karena memang kita dibekali dari sekolah pun memang dipersiapkan untuk langsung bekerja. Nah tapi alhamdulillah memang ada rezekinya saya bisa lanjut kuliah di Bina Insani gitu. Dan awalnya juga nggak tahu sebetulnya jurusan yang ada di Bina Insani. Iya, kelihatan kan ya. Tidak niatnya. Tapi lulus ya. Alhamdulillah. Serius berarti kuliahnya. Iya serius. Jadi alhamdulillah saya bisa kuliah di Bina Insani. Waktu itu saya jujur belum tahu apa aja yang ada di Bina Insani, maksudnya jurusannya. Dan saya menjatuhkan pilihan Udah kayak jatuh cinta ya. Menjatuhkan pilihan di manajemen informatika. Kenapa manajemen informatika? Jujur ya, awalnya saya mikir manajemen informatika itu saya ngelihat manajemennya aja. Manajemen itu
pikiran awam saya pada saat itu manajemen itu mengelola informatika itu secara komputerisasi. Baik buat teman-teman BioFriends yang memang lagi bingung pilih jurusan, nanti boleh ikutin seri podcastnya kami karena kami akan menjelaskan jurusan-jurusan. Jangan sampai seperti Kak Kresna yang berpikiran menurut saya pendek sekali. Nggak riset gitu ya. Betul. Ya. Jadi ya setelah masuk tahu kalau manajemen informatika itu ternyata di luar, bahkan tidak mendekati sama sekali ekspektasi saya. Jadi jauh sekali ya. Tapi ya dijalani saja karena memang rezekinya itu gitu kan, rezekinya sudah di situ. Ya alhamdulillah gitu bisa lulus gitu kan, walaupun nge-cross banget dari otomotif ke manajemen informatika itu kan lebih ke pemrograman atau bisa disebut lulusan itu jadi programmer ya. Bisa bilang gitu ya untuk pada saat itu. Sekarang kurikulum sudah berubah, Pak. Betul. Makanya ini yang perlu teman-teman BioFriend tahu nih. Jadi ketika teman-teman BioFriend masuk ke kampus manapun, sebetulnya yang perlu BioFriend tahu adalah kurikulum yang mereka jalani seperti apa. Apakah memang sudah update atau belum dan lain sebagainya. Nah, Kak Kresna kayaknya tidak tahu. Macam mana ini? Kayak ya udah lanjutin aja lah. Kan terus jadi kayak beres lulus aja ya. Tapi maksudnya balik lagi ke pertanyaan awal nih. Pertanyaan awalnya. Bisa nggak sih so up itu gitu? Bisa nggak sih kayak ngeliatin passionnya Mas Kresna apa gimana? Ya itu ya. Jadi namanya kalau awal-awal ya namanya anak baru pasti kan dipendem dulu gitu, rada-rada dipendem gitu kan. Ya, karena memang ya balik lagi tadi nggak sesuai sama jurusan sekolah saya kan. Jadi kalau saya mau show up pun juga susah gitu kan. Bawa obeng, bawa kunci Inggris. Kunci Inggris buat apa? Di otomotif nggak ada, Pak. Ada dong. Itu bagian dari tools. Jadi tapi ada juga loh manfaatnya. Ya udah lanjut. Jangan keluar dari topik ya, mohon maaf. Pasti ya namanya anak baru pasti ada kayak perasaan takutnya kalau misalkan kita terlalu show up gitu kan, terlalu menunjukkan diri gitu. Takutnya ada yang beranggapan kalau kita itu caper gitu. Ambisius juga caper gitu kan. Tuh generasi Z ngomongnya caper. Iya, ambisius. Anak ambis. Caper gitu. Jadi ya padahal pasti dulu ya generasi SMA apa coba? Lebay. Saya juga ngerasain lebay. Oh gitu ya. Ada kok lebay. Lanjut. Generasi saya juga ada lebay. Ya. Lebay. Iya, jadi tenang dong, nggak usah berkeringat gitu Mas Kresna. masa jadi matiin dong. Agak gerah. Jadi ya itu kalau menurut saya sih untuk awal-awal kalau memang belum bisa untuk show up ya itu wajar gitu ya, namanya juga anak baru. Tapi ya jangan terus-terusan kayak begitu. Pasti kan kayak ada transisinya gitu loh antara dari yang diem-diem aja tapi mulai menunjukkan passionnya gitu kan di bidang yang kalian pilih, yang ambil gitu. Ya maksudnya jangan stuck di situ aja gitu. Karena itu perlu untuk show. Anda udah makan? Udah minum? Udah. Kayak nyambung. Emang iya ya? Kan gitu. Wah. Bahasanya outfit, Pak. Outfit. Tadi kan bagaimana? Nyambung ya? Lupa nih. Pertanyaannya Outfit kan? Outfit. Enggak, bagaimana cara show up? Passion kan? Passion. Oh, fashion. Bukan passion. Oh, oke. Sundanya berarti, kelihatan. Nah, inilah salah satu. Debak omo. Salah satu permasalahan warga Barudak Bandung. Anto oge nya didinya we hungkul. Sugan teh tadi teh ngomongna passion. Terjemahan dari bawahnya deh. Sugan teh nya passion tadi teh. Anda bisa download subtitle juga. Linknya ada di deskripsi. Ada di ya. Jangan sebut merek dong. Hey Anda. Semangat Kelihatan tukang bajak. Ya, fashion berarti. Iya. Kalau fashion ya OOTD loh. Kalau OOTD ya. OOTD dari awal sampai sekarang kayaknya ya. Kalau saya nggak tahu ya. Kalau saya kan karena cowok jadi
yang penting warnanya warna pakaian warna outfitnya tuh. Tuh kan dia udah kemana-mana lagi nih, udah kemana-mana lagi. Outfit kan? Iya. Kan fashion kan? Iya. Tapi kan setahu gue waktu kamu kuliah pakai seragam, Pak. Baru nyambung kan? Iya. Oke, kita luruskan kembali pertanyaan. Udah nyambung. Udah. Coba Putro dikasih minum dulu. Enggak nyambung. Oke. Oh iya ya. Curiga udah makan belum minum. Iya sih. Iya. Ya maklum lah 2017 ya. Itu kan keringetan. Anda seperti sedang di sidang. Mas Putro, coba dong dinyalain. Takutnya dinyalain mengganggu kualitas audio kita. Oh gitu ya. Bukan mengganggu kualitas otak saya yang membeku. Iya, jadi iya betul. Jadi pada saat itu 2017 itu nama kampus kita kan masih STEMIC ya. STEMIC Bina Insani, dan untuk outfitnya, untuk fashionnya itu kita masih pakai seragam gitu. Jadi dari atas sampai bawah itu pakai seragam. Dari atas sampai bawah teh apa? Rambutnya juga berseragam nggak? Hijau gitu. Iya, maksudnya rambutnya tadi dibotakin gitu kan? Enggak separah itu. Tak Rapi. separah itu. Bukan gitu deh lagunya. Oh iya, bukan. Tak separah itu. Iya. Jadi gitu. Jadi dulu masih pakai seragam, pakai kemeja, pakai alma mater, dasi, sama celananya juga. Pakai dasi? Pakai dong. Oh, depak. Pakai dasi. Iya. Masih ada dasi ya? Ada dong. Kalau Mas Ius Udah masih pakai dasi enggak sih? Enggak, udah enggak pakai kalau saya. Jadi masih ada seragamnya masih. Tapi seragamnya memang atas bawah gitu. Enggak, kalau masalah saya itu terakhir. Iya. Enggak, ini masih loh. Seragam full. Full yang ada kemejanya, iya. Kalau angkatan saya udah enggak ada. Masa angkatan Ius ada lu ada lagi? Aneh. Masa tiba-tiba ada? Ada. Masa saya bawa nih kemejanya nih. Apa yang terjadi di antara angkatan mereka, saudara-saudara? Di Ius? Ada apa nih? Di Ius pakai apa? Alma mater sama celana hijau kalau angkatan saya. Nah, ini Kemeja. Kemejanya bebas ya. kemeja Kemejanya ada bebas. STEMIC Bina Insani. Duh. Lu tuh tahun berapa sih? 2015 lu? Jangan-jangan dulu. Iya, kayaknya Duluan kali lu. 2015. Oke. Jangan-jangan dulu. Apapun perbedaannya, at least maksudnya ketika kalian masuk itu memang pakai seragam. Pakai seragam ya, betul. Nah, sekarang saya mau tanya nih, ketika kalian pakai seragam nyaman gak sih? Ya, secara mahasiswa masih pakai seragam, kayak kadang ya image-nya tuh kayak nggak banget gitu loh. Serius. Kalau saya memandangnya seperti itu ya, karena memang pada saat itu juga saya masuk ke sini gitu ya, aneh juga, kampusnya pakai seragam. Iya, karena pakai seragam dan seijo itu kan. Sebetulnya memang ada beberapa kampus yang masih menerapkan itu kan, masih pakai seragam saat itu. Oh atau iya. kalau sekarang. Oh iya, masih serius. ada. Tapi kita nggak sebut merek lah ya. Iya. Tapi ada memang beberapa kampus yang masih menerapkan itu, setahu saya. Iya, Tuh. tapi maksudnya balik lagi ke personalnya masing-masing. Kalau saya kan memang di mohon maaf ya, saya angkatannya lama banget loh. Waduh. Tapi saya udah Di-spill sebebas boleh itu. kali spill. Saya angkatan 2009. Bu Nadia ini angkatan 2009 di kampus yang tersohor di Bandung. Salah satu Salah satu yang tersohor di Bandung. kampus tersohor. Ya. Ini banget ya. Aduh. Boleh disebut, Bu? Jangan dong. Oh, jangan. Sekarang saya sedang di sini. Oke, ya betul. Di mana langit di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, tapi kan itu di tempat kuliah, ini kan di tempat menjadi dosen. Di-spill lagi gue jadi dosen. Tahu. Nanti ketahuan, kok dosen ngomongnya gue lu. Kan dosen bukan guru. Emang nggak boleh? Emang boleh dosen gue lu. Kan gue mikir lagi. Boleh. Emang boleh? Kan tidak di kelas. Emang boleh. Saya kan di sini bukan dosen ceritanya. Nah, Bukan dosen. Kalau di itu. sini kan host. Memainkan peran. Oh, Iya dong. pembenaran sekali. Memainkan peran, menyesuaikan posisi. Iya, gitu. posisi backing. Ya. Ya, baik. Balik ke topik. Ya, jadi sebetulnya kalian dengan seperti itu gitu ya. Kalau saya sih
ya jujur karena memang terbiasa dengan yang image saya sih ketika saya kuliah tuh kayak ya udah bebas dari seragam. Karena tidak menyenangkan buat saya mencuci rempel yang sebanyak itu, mencuci seragam putih. Ya kan SMA seragamnya putih gitu kayak. Dan akhirnya saya bisa pakai kaos. Iya. Semenyenangkan itu. Tapi kayaknya di Bina Insani kan di Bina Insani itu setiap pakai seragam itu Senin sampai Kamis. Hari Jumat itu bebas kan. Tapi di hari Jumat itu pun kita nggak bisa deh kayaknya pakai kaos gitu. Minimal baju yang berkerah. Iya. Kan itu Bina Insani ya. Iya, maksudnya di Bina Insani. Kan yang tadi saya jelaskan di kampus saya. Ya. Jadi saya tuh sebetulnya kalau di waktu saya kuliah nih ya, memang tidak yang hat-trick itu, maksudnya kayak pakai seragam dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa mata kuliah yang memang mengharuskan saya berpakaian rapi. Kayak misalnya pakai kemeja gitu loh. Dan ya pada saat itu kan saya nggak cewek ya. Saya pakainya kemeja. Iya, kemeja papa saya. Celananya masih yang robek-robek dong. Enggak. Celana bahannya juga celana papa saya. Tapi kuliah kan ya Bu ya, bukan nyopet ya Bu. Waduh. Parah juga. Ikut ini ya? Apa? Saya menyesal. ABC. Iya, serius. Jadi saya tuh karena memang ada beberapa mata kuliah yang memang mengharuskan saya rapi, ya pada akhirnya saya pinjem baju, entah itu batik, entah itu kemeja, entah itu baju celana bahan, itu punya papa saya gitu. Untungnya muat. Itu tadinya juga punya. Enggak kan? Iya kan biasanya kan beda ukuran orang tua. Pada saat itu saya muat sih. Pada saat itu ya. Biofriend, jujur saya pernah kurus kok. Saya juga tidak menyebutkan kalau badan itu dulu gendut. Cuma nanya muat kan. Iya, jadi kalau saya begitu, jadi memang tidak ada keharusan yang gimana-gimana, cuman kayak misalnya kalau keluar kampus mau tidak mau kita pakai almet. Iya. Ketika memang itu urusan kampus, itu pun kayak misalnya almet itu kalau yang saya rasa ya banyak sekali aturan yang nggak boleh saya langgar, kayak misalnya merokok atau berbuat jelek atau berkata-kata kasar sambil tuh pakai almet. Wah, menjaga nama itu baik kampus. yes, itu kayak misalnya langsung saya dibarisin gitu loh, Ujang Nyai ngapain ya, kayak gitu segitunya sih. Jadi pada saat saya kuliah sih saya bisa kayak bener-bener yang memperlihatkan siapa saya gitu. Tapi tetap ada beberapa mata kuliah ataupun ada beberapa ketentuan yang memang harus saya lalui, ya kayak misalnya pakai baju rapi dan lain sebagainya. Tapi kan kalau di sini beda ya, maksudnya kayak tadi dijelasin all the time pakai seragam, terus ada waktunya nggak pakai seragam. Maksudnya kalian nyaman nggak sih? Karena kan jadinya tidak sebebas itu, dan kayak Senin sampai Kamis itu baju nggak dicuci. Ya betul. Kalau angkatan saya seminggu 1 kali sih, jadi nggak masalah. Seminggu 1 kali itu apa maksudnya? Biasanya setiap hari Senin kalau di. Kalau di orang saya Senin sama Rabu aja. Beda. Beda lagi. Setiap hari lumayan juga ya Pak. Ya, tapi saya jadi pengen julid ini mulut. Iya betul, saya dari Senin sampai Kamis. Saya Senin sama Rabu. Saya Senin aja. Ya. Tapi saya jujur lebih suka pakai seragam. Karena nggak bingung pilih baju. itu alasan terbesarnya gitu. Iya. Pilih baju. Berarti Anda nggak suka fashion ya, fashion. Kan iya, bukan nggak suka tapi lebih ke nggak nggak terlalu merhatiin gitu. Tapi maksudnya berarti nyaman dong. Nyaman. Kalau misalnya yang saya tangkap nyaman dong ya. Tapi bukan yang lengkap ya, maksudnya seragam, almet gitu. Sama dasi enggak. Jadi kayak cuma baju kemeja sama celana aja. Almet sama dasi itu jarang banget dipakai. Tapi ngerasa keren gitu sih. Iya, saat itu keren. Tapi kalau di jalan suka dibilang mau kerja di mana, Mas? Kok kuliah masih pakai seragam gitu. Kayak pegawai farmasi soalnya. Iya bener dah. Iya. Ih kacau banget. Mana ijo-ijo kan? Branding itu. Iya betul. Ijo itu supaya menyejukkan hati saudara. Kan kampus hijau. Iya. Bina Insani. Malah nyanyi pula.
Ini saya yakin pada hafal karena setiap pertemuan itu pasti dinyanyiin lagi. Iya. Oke. Dari Mas Kresna yang setiap hari Senin sampai Kamis dan Jumat bebas. Nah, dari Bang Ius yang cuman hari Senin doang, gimana nih Bang Ius? Soal apa nih? Seragam masih. Seragam. Ya kalau tadi ya, kalau bicara soal seragam kan Senin pakai alma mater ya. Nah sisanya baru bebas gitu kalau di angkatan saya sih. Tapi gimana perasaannya? Ya nyaman sebetulnya pakai seragam. Tapi karena kan memang nggak pakai seragam lengkap ya kalau angkatan saya itu cuma alma mater sama celana hijau aja kan. Kalau dalamannya kan bebas. Ya sisanya Selasa sampai Jumat itu bebas. Gitu. Tapi maksudnya nyaman aja gitu. Nyaman. Oke. Apa? Kalau dari angkatan saya kan Senin sama Rabu. Sebenarnya nyaman. Tapi itu pun sebentar karena keburu Covid. Manusia Covid. Kasian banget ya. Itu dia. Hektiknya Covid. Lagi asik-asiknya ya. Lagi asik-asiknya PDKT. Enggak jadi maba. Enggak ngerasain organisasi. Enggak ngerasain event. Ngerasain loh itu masih online. Enggak. Terus. Tadi kan sampai di mana tuh seragam ya? Seragam ya. Sebenarnya sih nyaman tapi gerah sih Bu. Sebenarnya karena kemeja, almet, terus celana juga. Tapi kalau nggak salah dulu ada yang cewek itu ada yang rok juga nggak sih? Iya. Dress gitu. Iya bisa, pilihannya bisa ada dress dan lain sebagainya. Rok sama celana. Kebetulan saya milihnya celana. Tapi kamu nyaman? Enggak. Kalau panas ya, sih. panas. Tapi maksudnya perasaan gue tuh bangga tau gak sih? Bangga lah jelas Bu. Bina Insani Pride ya. Iya, jadi ini fakta ya. Yeah. Jadi kemarin saya kontakan sama alumni yang udah lulus angkatan berapa ya? Kayaknya lebih dari kamu. Jadi, kok kamu rapi banget. Jadi setiap dia foto, walaupun cuman kayak pakai kemeja gitu ya, itu tuh serapi itu. Iya. Yeah. Terus dia bilang, iya Bu, karena kan saya diajarin dari Bina Insaninya udah rapi. Betul. Melekat jadinya. Keren gak? Budayanya. Keren ya, banget. keren Applause. Siapa Bu? Mau di-spill nih. Nanti wajib datang kayak. Boleh next podcast. Iya, jadi kayak gitu. Ya. Maksudnya, ternyata berdampak. Ya. Walaupun memang saya yakin di angkatannya Kresna pasti aja ada yang protes kayak. Oh banyak. Iya kan? Banyak, iya. Karena pada saat itu juga saya nerima nih. Karena kan dulu saya di STEMIK ya. Nah, dulu juga banyak yang kayak mempertanyakan kenapa sih pakai seragam. Makanya mungkin perubahan dari angkatannya Kresna ke Ius sama ke Ani tuh beda-beda kan. Yeah. Karena merasa ya kita kan udah kuliah, kita kan mahasiswa, kita kan punya kebebasan untuk bla 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 gitu ya. Tapi sebetulnya itu punya manfaat. Betul. Apa manfaat yang lo rasain? Itu tadi salah satunya kita jadi terbiasa buat rapi gitu kan, terus juga disiplin. Itu juga besar loh dampaknya buat ke dunia kerja nanti gitu. Iya. Dari Bang Ius. Saya sih setuju ya, maksudnya kalau setuju. Sampaikan pendapatmu. Iya, jadi bersuara. Iya, jadi kan gini, kalau kita pakai seragam itu kan butuh effort sebenarnya karena iya kan? Iya. Effort ngancing. Iya dong, pakai effort itu jadi kayak melatih juga ke disiplinan kita gitu. Kalau saya sih ngerasanya gitu. Cuman berhubung seminggu sekali ya jadi gimana? Jadi kayak kurang terlatih saudara. Nih kayaknya nih. Iya. Menurut Mbak Ani, Mbak Teteh. Teteh aja deh, Teteh. Iya Teh, iya gimana Teh? Kalau ini Mas Putro dipanggil-panggil kalau apa nanti kita undang podcast gitu ya. Disuruh Mas aja. Siapa sih Mas Putro? Main behind kamera, Iya. Gimana? Mukanya kita spill sini. Oh ya, nanti ada di sini Mas Putro. Nanti ada mukanya Mas Putro di sini. Ya gimana? Ya benar, tadi selain untuk melatih disiplin dan rasa effortnya itu, sebenarnya sih kalau untuk seragam kan beda-beda ya Bu ya. Ada yang senang, ada yang enggak suka juga, tapi kan manusia emang bebas berekspresi. Ani 2023. Manusia bebas berekspresi. Jadi
maksudnya di sini kita juga nggak bisa bilang kalau orang yang nggak senang pakai seragam tuh dibilang tidak disiplin. Iya gitu Bu maksudnya. Makasih udah bantuin lo. Iya sih. Cuman pertanyaan selanjutnya nih, perlu nggak untuk berseragam? Enggak. Kalau untuk identitas sih perlu ya, karena kan ada beberapa acara yang formal gitu kan. Saya tetap perlu, cuman ya terlalu sering juga ya nggak harus gitu. Perlu tapi nggak harus. Harus apa nih? Harus itu Tadi lu ngomong apa nggak harus apa? Mau nyambungin dia. Ya karena Dia udah lihat-lihatan minta tolong iya tolong perlu tapi nggak perlu amat sebenarnya sih Bu. Kalau untuk Ini kalau di kuesioner nih di tengah jawabannya. kalau Netral. tergantung kita mau fokusnya kemana dulu kan. Kalau buat identitas perlu, tapi kalau buat melatih kedisiplinan sama buat melatih kita effort gitu ya bisa dari hal yang lain juga, nggak dari Kenapa sih melatih effortnya gimana? Oh bisa begini jadinya. Makainya perlu effort. iya maksudnya itu Sekali jadi Karena salahin effort bisa itu. nyalahin balik gitu. Makanya nge-copy jawaban. melatih effort ya. Kalau melatih effort salah dong. apa tadi Kalau kalian mau melatih effort, silakan kalian menggunakan seragam lengkap, menggunakan dasi, kemudian kemeja yang dikancingin dari atas sampai bawah, jangan lupa dimasukin ke celana. padahal makanya hari Senin doang. Hanya dibinain saat. Gak gitu loh. Iya, berarti nggak perlu ya. nggak bisa dibilang nggak perlu Ini juga sih. saya bilang nggak perlu itu yang lengkap ya. Yang Iya. lengkap. Kalau untuk seragam alma mater kan juga termasuk seragam. Itu jelas Alma mater perlu. mah wajib itu, wajib. Maksud saya nggak perlu itu adalah yang lengkap tadi. Tapi kalian tahu nggak sih, memang ya kalau misalnya menumbuhkan sebuah habit itu memang harus karena terbiasa. Ya. Gitu. Dan itu menjadi salah satu alasan kami. Kami menjawab ya. Bio menjawab. Ya alasan kami untuk menumbuhkan itu. Ya. Jadi kedisiplinannya teman-teman. Dan terbukti sebetulnya dari beberapa teman-teman mahasiswa yang memang sudah terbiasa seperti itu. Walaupun kayak sekarang nih dibebaskan gitu ya. Tapi kayak misalnya ada rambu-rambu gitu loh. Contoh kecil ya. Ketika angkatan lama sama angkatan yang baru. Kalau angkatan lama tuh kayak enggan ke kampus pakai sendal. Angkatan lama, iya. Oke. Ya, kayak nggak mau aja gitu. Angkatan baru memang ada Bu. Ada. Mereka mendeskripsikan sepatu itu adalah sendal loh. Maksudnya Sendal yang ada belakangnya keiket lah gitu. Iya. boleh pakai sendal Bu kalau ke kampus. Gak boleh seharusnya. Iya soalnya dulu harus pakai sepatu jangan Nah iya, coba deh lihat anak-anak sekarang kalau kuliah. Kadang ada yang kayak sendal cewek bingung kan mendeskripsikan itu sendal atau sepatu gitu kan. Nah kadang ada yang suka pakai sepatu tapi bolong-bolong gitu, dan itu tidak mendeskripsikan sepatu. Iya. Gitu. Jadinya kalau buat saya tidak semua yang anggaplah kaku gitu ya dengan menggunakan seragam dan lain sebagainya itu berdampak negatif, tidak. Karena ternyata itu berdampak positif karena memang membangun habit gitu. Iya. Jadi ketika kalian memandang sesuatu ya jangan negatifnya mulu dong, ya enggak sih? Betul. Nah, kalau asli saya ngajar ketahuan saya dosen ya. Enggak, udah tadi dari awal kok. Iya udah dari semua awal. juga udah tahu. Iya. Kayaknya semua biofriend sudah tahu saya dosen, jadi Lanjutkan. maafkan dosen yang satu ini ya. Ya. Karena di podcast ini saya bukan dosen. Betul. Saya di sini hanya seorang Host. Ya. Wah, semangat. Jadi gitu, memang ya ngomongin seragam pasti pro dan kontra, ada yang suka ada yang enggak, tapi itu membiasakan teman-teman. Contoh nih kayak misalnya kita mau ke instansi, nah pasti kita juga ngukur diri dong, iya enggak sih? Kayak kamu mau wawancara, masa iya pakai jeans? Betul. Tapi sebelum ke situ Mbak, saya gara-gara saya pakai seragam, saya jadi bisa pakai dasi.
Apa sih? Emang lu sekolah Selama SMP sekolah Enggak. Saya dari SD sampai SMK nggak pernah pakai dasi. Ih, kan SD sampai SMK mah dasinya juga yang udah ada. Enggak dong. diikat SMP sama SMK enggak. diikat, iya udah Bukan, pakai dasinya yang udah ada karetnya itu. Iya, loh. itu SD doang. diikat. SD doang Itu gitu. SD. SMP SMK enggak. Yang diikat tali kalau Dan itu saya sekolah nggak pernah. Bahkan dari SD pun nggak pernah. nggak dihukum. pakai dasi. Enggak. Oh, Emang nggak diwajibkan. Wajib dong upacara. Iya, wajib Upacara lengkap itu loh. pakai topi, udah. Ih, topi sama dasi dong. Enggak. Anda Iya. sekolah di mana? Anda tahun berapa? Mas Putro mau jadi wasit? Saya masuk di mana nih ya? Iya. Jadi bener Enggak, itu. Kalau saya mah lengkap lah. Malah Saya kalau juga nggak pakai lengkap. dasi Dihukum. kalau upacara tuh Dihukum dibedain barisan. Iya, dimasukin ruang BP loh. Ih. Enggak, dulu tuh justru yang di sekolah saya itu yang lengkap yang OSIS. Kok Nah, iya, Nggak ngerti, Kenapa OSIS? nggak ngerti. Kenapa? Kenapa pembahasannya dari sekolah loh? Itu makanya diterusin sih. Dibilang nggak pakai dasi ya udah. Di sekolah gua nggak pakai dasi. pakai ya OSIS doang kan? Iya OSIS. Kenapa OSIS doang? Nggak tahu, soalnya dari sekolah begitu aturannya. Nggak ada yang negur. Kenapa sekolahnya aturannya begitu? Ini boleh disuruh pulang nggak sih? Pulang, bubar. Mas Yus, kita ngobrol dulu aja gimana ya? Gimana boleh? Iya, apa sih tadi gue jadi lupa ngomongin apa. Iya, tapi sebetulnya mah ya itu sih harapan kita tuh kalian tuh terbiasa dengan itu. Jadi sebetulnya walaupun kalian kemana-mana gitu ya, walaupun kalian mencoba untuk misalnya nih cuman ketemu orang gitu, ya pastikan bahwa diri kalian rapi itu kan bukan selalu kayak Pakai tentang dasi. pakai dasi gitu ya. Iya. Tapi bagaimana kalian memposisikan diri. Contoh, kalian mau main golf, gak mungkin kan pakai kaos biasa, pasti biasanya pakai kaos polo gitu kan. Terus pakai topinya topi golf, nggak mungkin topi cowboy kan. Pasti menyesuaikan itu Atau kan. topi sekolah. Saya mau pakai Giliran sekolah nggak pernah pakai topi. main golf, Iya. golf. Iya. Iya, kayak gitu. Jadi sebetulnya sih itu ya harapannya. Iya. Nah, beda halnya dengan angkatan yang baru dong, tentu saja di angkatan 20, 21, 22, 23. 23. Bagaimana Mas Putro? Masuk ini. Mas Putro nggak mau, jadi kita tidak dapat testimoni Tidak dari dapat dari 2021. Ya 20 mungkin sampai next 23. podcast lah ya. Bisa. Sendiri. Iya. Iya, jadi nanti dia bikin podcast. Jadi selama saya masuk di Bina Insani, saya cuman pakai jaket alma mater. Perasaan saya ya biasa aja sih. Biasa Tidak aja ada sih. yang menarik. Itu Mas Putro. Iya. Spill banget ya Mas Putro. Ya, jadi begitu. Jadi di 20, 21, 22 itu memang berbeda dan itu pakai jaket alma mater saja. Nah, tapi memang kalau buat saya sendiri ya, buat saya pribadi yang memang ngamatin dari angkatan 2015 nih sampai angkatan yang sekarang, itu jauh beda sih. Kayak misalnya cara mereka menghargai diri sendiri. Buat saya kayak misalnya mereka pakai kaos, terus kaosnya yang compang-camping, itu mereka tidak menghargai diri. Compang-camping gimana dah? Saya pikir compang-camping bro. Tahu nggak sih kayak ada kan pernah nggak sih lihat kayak mahasiswa yang pakai baju belel gitu loh. Ngekrop Belel. juga ada. Maksudnya Yang terus tanggung-tanggung. kalau cewek-cewek nih pakai bajunya yang kayak menurut saya sih too much gitu. Yang ya 4 layar. Wah. musim dingin Pak di Bekasi, di Bekasi Bekasi. itu, Iya, jadinya kayak gimana ya? Ada yang hilang ketika tidak menggunakan seragam. Lebih bebas iya, lebih kreatif iya, tapi harus ada batas gitu. Setuju nggak? Harus ada Setuju. batas bebas. Betul. Makanya kita tetap pakai alma mater dan sampai kapanpun ya di kampus manapun pasti ada alma mater. Dan itu ya jadinya kalau saya sih perlu menilai diri sendiri gitu dan belajar memposisikan diri, bukan cuman dari pakaian saja tapi dari habit. Pakaian itu cuman habit cara membangun habit gitu loh. Ya enggak sih? Betul. Gimana pendapat kalian? Iya, sok. Gimana Mbak Ani? Tapi disclaimer lagi Bu, Iya. kan namanya
namanya ikut zaman mungkin karena udah tren. Oh iya, di sini Jadi, kita menyampaikan ya perspektifnya kita saja, perspektif kita. Karena gini, di luaran itu banyak orang loh punya perspektif yang berbeda. Yakin saya. Maksudnya even saya sama kalian pun kita punya pandangan yang berbeda bukan. Nah, mungkin pandangan saya ini terlalu kayak kolot gitu ya. Tapi bukan berarti saya kolot loh. Iya, Pak. Enggak kok, enggak. Oke, baik. Tapi lebih ke ya perspektif orang beda-beda. Ada yang cara pandangnya seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya. Nah, saya pengen justru ya udah perspektifnya kalian aja kayak gimana. Bukan untuk menjudge atau untuk Iya, menyudutkan pihak ya, beberapa pihak. Ya, tidak. Iya, gimana? Kalau menurut pendapat saya, kalau outfit yang terlalu jompang jumping tadi itu jompang jumping. Enggak, maksudnya tuh kayak tidak sesuai lah, tidak sesuai gitu ya. Ya. Saya nggak tahu juga mereka menggunakan outfit itu atau menggunakan pakaian seperti itu ke kampus itu karena ikut-ikutan tren atau gimana juga, Atau memang merasa cocok. atau merasa nyaman, Bu. Karena kan kita nggak pernah tahu ya orang nyaman memakai pakaian yang bagaimana, seperti apa. Nyaman. Kayak ibu tadi kan, ibu kan bilang kaos yang Ibu banget. yang kaos polos, terus celananya robek-robek. Ya dia balikin ke zaman saya. Dan mereka juga kayak Rambut emo. Langsung tersindir. Iya. jadi Iya. karena mereka nyaman juga. Kita kan nggak pernah- Kalau saya sih tujuannya memang pengen show up aja. Saya pengen nunjukin siapa saya gitu. Anak emo. Anak emo yang cuek. Asli dulu gue, maksudnya saya ke kampus itu nggak pernah nyisir. Terus rambut saya tuh kayak Segimana rambut panjangnya? segini. Oh, nggak Terus terlalu bener-bener panjang yang berarti. Kayak singa. iya, kayak singa tepatnya. Jadi kayak misalnya kuliah tuh kan dulu kuliah tuh ya pagi banget. Kalau di sini kan jam 8 ya. Enak banget di Bina Insan itu karena kuliahnya jam 8 ya. Itu kalau buat saya sih udah lebih Nggak dari jam pagi-pagi sekolah banget gitu lah, ya. Jam sekolah jam 7. Iya, sekolah jam 7 kan. Tapi di Bina Insan ini jam 8. Jadi masih oke lah. Nah, kalau saya tuh enggak, kuliahnya tuh jam 6:30. Kok pagi banget? Pagi banget, dan jarak saya ke kampus itu sekitar 1 jam, setengah jam lah kalau saya pakai motor dan ngebut gitu ya. Bahkan bisa 20 menit. Nggak pakai rem. Asli. Bayangin dari daerah Kopo ke ke Setiabudi. Waduh, itu kayak ya saya nggak bisa ngebayangin. Iya, nggak bisa bayangin. Soalnya nggak tahu jalannya gimana. Iya. Baik. Iya, pokoknya saya bisa cuman 20 menitan lah ya ke kampus. Jadi saya tuh habis pokoknya jam 6 itu udah pergi dengan rambut basah dan nggak saya sisir. Terus pakai helmnya full face. Jadilah singa. Terus pas buka tuh udah kayak wih. Ya Allah, maafkan saya dulu. Tapi memang ya kalau saya sih tujuannya memang pengen show up aja karena ya pada saat itu zamannya gitulah gitu. Mungkin sekarang pun sama ya. Bisa jadi, Bu. Ya kan, dengan mereka bermake up yang luar biasa gitu kan. Iya, perkembangan zaman Itu salah satu cara mereka untuk berekspresi. iya show up tadi. Kita ganti, bukan show up ya, berekspresi. Kalau menurut saya itu sama aja sih. Enggak beda loh. Show up. Kalau Ekspresi show up itu- lebih ke pamer sih. Iya, kalau show ekspresi- up lebih ke pamer. Kalau pamer itu show off. Show up itu menunjukkan diri. Oh iya. Ya. Pak pamer itu ria. Pamer. Oke. Ria itu yang nyanyi apa? Enggak udah. Jok ibu-ibu komplek. Sudah mulai lucu lah. Iya, maaf Jangan-jangan ya. saya ibu-ibu. Udah mulai ngikut nih. Anda pagi-pagi Kresna, malam-malam Christian. Iya. Nih, Kristianawati. Kristiani. Itu kayak Bu. Kristiani nama kan? Oh, Iya. Iya kan, bener kan? Nama cewek. Kayak pernah dengar. Iya. Kayak kenal. Ya saya juga kenal. Hidup, maaf ya Ibu, Iya, bukan bermaksud tapi ya enggak ini Kebetulan mah- Memang namanya hampir mirip. Iya gitu. Ya, berarti mungkin sama ya. Tapi kalau buat saya sih kadang sok lebay gitunya. Ngerasa nggak sih kayak dandanan anak sekarang tuh suka lebay?
Wah ini pasti saya dihujat nih. Iya nih, tadi hujat nih kayaknya nih. Mohon Yang maaf. hujat boleh di komen ya. Jangan dong. Kalau menghujat di komen gimana ceritanya? Mungkin bukan menghujat ya, tapi ibu. Berekspresi. Iya. Berekspresi Saya sebetulnya ingin memberikan opini. menggugat. Oh salah. Memberikan opini Iya, tentang memberikan pembahasan opini, ini, betul. ya. Jadi boleh banget buat view friend kalau misalnya memang ya kita ngalor ngidul aja gitu ya. Maksudnya perspektifnya kita seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman view friend riuhnya. Tapi kalau misalnya teman-teman view friend merasa enggak gitu kok atau mungkin punya perspektif lain, boleh banget di komen. Komen yang banyak komennya ya. Iya, tapi jangan spam juga. Kalau kebanyakan bingung. tapi kadang saya pengen ya kayak misalnya bertemu banyak orang supaya tahu perspektifnya seperti apa, karena itu menjadi warna nggak sih? Ya. Iya apa kamu? Menjadi warna apa? Warna-warni. Gitu. Jadi ya mungkin itu salah satu bagian ekspresi ya, mengekspresikan diri. Tapi boleh dong pendapatnya kalian tentang tren make up atau tren fashion anak sekarang. Anak sekarang ya, bukan maksudnya yang mahasiswa, bukan. Anak sekarang. Anak sekarang tuh kayak misalnya dari mulai SMA 17-an ke atas lah. Iya, 17 Kalau plus. anak sekarang tuh kayak misalkan SMA, kayak kita tuh kaget, ini beneran masih SMA. Ya ngomong Iya, yang ngomong, serius loh. yang ngomong anak zaman dulu nih. Anak sekarang, bahasanya anak sekarang. Kayak saya juga gitu loh. Kayak Serius nih? jadi kaget gitu. Kadang gue tuh kayak merasa baby face. Apa tadi? Pasti di baby face, baby Enggak, face. baby. Di flash Iya, kayak masih kayak anak kecil. Saya jujur udah umur segini tapi kayak masih ngerasa anak kecil aja gitu. Segini. Tidak usah di-spill. Oke. Kayak masih ngerasa anak kecil, padahal kalau dipikir-pikir ya iyalah udah punya 2 anak gitu ya. Tapi kadang kalau misalnya ngelihat anak SMA tuh kayak tante nyit. Dan itu maksudnya harus lebih diperhatikan juga, karena gini loh, ya berdandanlah sesuai umur gitu biar kelihatan umurnya kita lebih muda. Oh salah, bukan. Sesuai umur, sesuai kebutuhan. Iya, sesuai kebutuhan dan tempat. Even lu lagi ada performs pasti akan pakai make up yang lumayan tebal dong. Karena jujur kayak di podcast pun saya bermake up karena supaya nggak kelihatan pucat. Karena kan ada tone warna dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Nah, begitu pula ketika saya mengajar, saya tidak mungkin menggunakan make up setebal itu karena memang keperluannya berbeda. Jadi mungkin menyesuaikan gitu ya. Mungkin teman-teman view friend bisa menyesuaikan tampilannya teman-teman gitu. Terus tahu tempat kapan teman-teman pakai baju A di tempat A gitu ya. Jangan sampai pakai baju renang di tempat di kampus. di kampus gitu ya. Aduh. Itu udah bukan masuk fashion lagi. Karena di Indonesia begitu. Pakai baju renang sama. Serius, cuman pakai kayak ya bebas berekspresi sih, Lampung, hak gitu. asasi manusia gitu kan. Tapi ya Ada norma loh. normal. Ada hak asasi manusia, ada norma-normanya, Betul. ada adabnya. Setuju. Tapi sebetulnya ada tolak ukurnya nggak sih Bu? Ini misal fashion yang apa ya, normal, yang tidak normal, ada yang berlebihan gitu. Sebetulnya ada tolak ukurnya nggak sih kayak gitu? Tolak Enggak ya? ukur. Kalau ngomongin Tolak ukur. fashion kayaknya Susah ya, nggak ada susah. tolak Ada ukur, nggak lagi, ada, nggak nggak ada. ada tolak ukur. Justru yang harus jadi tolak ukur itu diri sendirinya, Iya. si pribadinya. Dia itu mau kemana gitu kan, keperluannya untuk apa gitu. Kalau buat fashion show ya kebayang aja pasti. kan mau fashion show, terus di fashion show itu yang mau dinilai pakai bikini misalnya, tapi pakai Kebaya. kan nggak nyambung. Jadi ya sesuai peruntukannya kalau buat saya mah gitu ya. Terus ya menyesuaikan juga looknya gitu. Jangan sampai kayak kamu mau kuliah tapi kayak ya pakai blush on semerah itu gitu, pakai lipstick merah banget gitu kan, merah cabe gitu. Itu Ya habis makan orok. mengerikan gitu. Begitu ya bio friends. Sebetulnya
apa ya, kalau menggunakan seragam ya mungkin akan terpola dan mindsetnya pun berubah sebetulnya ya, secara sadar tidak sadar sebetulnya, karena mungkin dia cuma sehari doang. Sehari aja effortnya males banget itu. Bangga kok, tapi bangga. Iya bangga lah, harus bangga ya nggak sih, Bina Insani di hati, Bina Insani di hati cuy. Iya, jadi kalau misalnya yang saya tangkap dan juga perspektifnya saya, sebetulnya apa-apa yang kalian jalani itu terpola sebetulnya, dan dari pola-pola tersebut ya kalian lakukan setiap hari dan itu sudah menjadi habit. Makanya buat pola dan habit yang baik dan positif supaya teman-teman pun jadi manusia-manusia positif. Manusia kuat. Bukan aku, oh salah ya. Seperti itu ya. Dan yang tadi saya setuju sama apa yang dijelaskan pendapatnya Kak Ani. Maksudnya ya sesuai porsinya saja, secukupnya, jangan berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik untuk kesehatan. Betul? Apalagi berlebihan berat badan juga gak enak nih. Berat badan. Yang ngomongin berat badan pula. Baik Bio Friends, jadi mudah-mudahan apa-apa yang kami bahas itu menjadi masukan yang baik buat Bio Friends. Kalau negatifnya mau buang aja gitu ya. Kemudian di Bina Insani ya, kalau misalnya tadi ngebahas karena memang latar belakangnya teman-teman dari Bina Insani, Bina Insani memang berkomitmen untuk membentuk habit yang baik buat teman-teman, supaya membentuk karakter, dan salah satu caranya seperti itu. Walaupun memang sekarang sudah menyesuaikan gitu ya dengan anak zaman now gitu ya, tapi hal positifnya adalah ia membentuk karakternya teman-teman supaya menjadi manusia yang jauh lebih baik. Karena institusi pendidikan sebetulnya bukan hanya untuk memberikan pembelajaran saja, tapi juga mendidik, entah itu soft skillnya maupun hard skillnya. Bukan begitu teman-teman? Begitu. Betul. Betul. Baik, jadi saya mau closing tapi jadi kayak nanggung gitu loh. Baik, jadi mungkin itu saja yang kita bahas di hari ini, dan jangan lupa ngikutin buat segmen-segmen selanjutnya, karena di segmen selanjutnya pun kita akan ngebahas tentang bukan kentang ya. Kita akan ngebahas tentang bagaimana sih kehidupan kampus sebetulnya. Terus buat teman-teman yang memang, kalau kata Kak Kresna ya, ketika saya SMK saya memilih untuk langsung kerja dan nggak punya niatan kuliah. Nah sekarang itu nggak bisa kayak gitu, ya kan? Ketika teman-teman memilih hanya untuk bekerja, pasti akan ada waktunya teman-teman pasti berpikir juga bagaimana saya melanjutkan perkuliahan. Betul. Gitu. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang memang masih sekolah, kemudian buat teman-teman Bio Friends yang sudah menjadi mahasiswa dan lain sebagainya, apapun yang menjadi aturan biasanya itu merupakan hal-hal positif yang ingin ditanamkan dari sebuah instansi, begitupun di Bina Insani. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menginspirasi teman-teman dan membuat teman-teman lebih positif, ya. Amin. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih sudah menonton. Boleh dong Universitas Bina Insani, bigger, better, higher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.